Keterlibatan dalam aktivitas yang tidak produktif seperti menghabiskan waktu berjam-jam di internet seringkali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Sementara internet menyediakan akses tak terbatas ke informasi dan hiburan, penggunaannya yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan membuang-buang waktu dan mengurangi efektivitas seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pertanyaan bagaimana cara mengelola keterlibatan dalam aktivitas tidak produktif untuk meningkatkan produktivitas, mencerminkan kebutuhan untuk menemukan strategi yang memungkinkan seseorang untuk tetap terfokus dan efisien dalam mencapai tujuan mereka. Mari kita lihat bagaimana seseorang, semisal Sarah, mengatasi tantangan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Adalah Sarah, seorang profesional yang berdedikasi, sering merasa tergoda untuk menghabiskan waktu berlebihan di internet, terutama di media sosial dan platform hiburan online lainnya. Awalnya, Sarah mungkin tidak menyadari dampak negatifnya terhadap produktivitas dan kesejahteraannya. Namun, seiring waktu, dia mulai menyadari bahwa kebiasaan ini menghalangi kemajuannya dalam mencapai tujuan dan merasa tidak puas dengan penggunaan waktunya. Dengan kesadaran akan pentingnya mengelola keterlibatan dalam aktivitas tidak produktif, Sarah mulai mencari cara untuk mengatasi kebiasaan ini. Pertama-tama, Sarah mulai dengan memahami motif di balik penggunaannya yang berlebihan terhadap internet. Dia mungkin menyadari bahwa penggunaan internet yang berlebihan terkait dengan kebutuhan akan hiburan secara instan dan dorongan untuk bersosialisasi atau bahkan sebagai bentuk pelarian dari stres atau kebosanan. Dengan memahami motif-motif ini, Sarah dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengelola penggunaannya dengan lebih baik. Selanjutnya, Sarah mencari cara untuk mengatur batasan yang sehat dalam penggunaannya terhadap internet. Dia mungkin membuat jadwal penggunaan internet yang terstruktur, menetapkan waktu khusus untuk aktivitas online, dan membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial atau platform hiburan lainnya. Sarah juga mempertimbangkan untuk mengaktifkan pengaturan waktu dan menghapus aplikasi-aplikasi yang mengganggu dari perangkatnya untuk mengurangi godaan untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif. Dalam upaya untuk mengalihkan perhatiannya dari aktivitas tidak produktif ke aktivitas yang lebih bermanfaat, Sarah mencari cara untuk menggantikan kebiasaan buruknya dengan kebiasaan positif dan konstruktif. Misalnya, dia mungkin mengalokasikan waktu yang sebelumnya dihabiskan di internet untuk membaca, belajar, berolahraga, atau mengejar hobi yang disukainya. Dengan mengisi waktu luangnya dengan aktivitas yang bermanfaat, Sarah dapat meningkatkan produktivitasnya dan merasa lebih terpuaskan. Selanjutnya, Sarah belajar untuk mengelola stres dan emosi yang mungkin memicu keinginan untuk terlibat dalam aktivitas tidak produktif. Dia menyadari bahwa penting untuk mengembangkan strategi coping yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam, untuk mengatasi tekanan dan ketegangan yang mungkin dia alami. Sarah juga mencari dukungan dari teman, sekeluarga, atau profesional jika dia merasa kesulitan mengatasi permasalahan tersebut sendiri. Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan yang sehat dan produktif dari internet, Sarah melakukan perubahan yang diperlukan dalam rutinitas dan kebiasaannya. Dia mungkin menetapkan aturan untuk dirinya sendiri, seperti tidak membawa ponsel ke tempat tidur, atau mengatur waktu tidak ada teknologi atau tidak ada handphone di rumah. Sarah juga mungkin mencari lingkungan kerja atau tempat belajar yang bebas dari gangguan dan kebisingan untuk membantu meningkatkan fokus dan konsentrasinya. Melalui perjalanan Sarah, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang cara mengelola keterlibatan dalam aktivitas tidak produktif untuk meningkatkan produktivitas. Pertama-tama, pahami motif di balik penggunaan yang berlebihan terhadap internet. Kedua, atur batasan yang sehat dalam penggunaan internetmu. Ketiga, gantikan kebiasaan burukmu dengan kebiasaan yang positif dan konstruktif. Keempat, kelola stres dan emosi yang mungkin memicu keinginanmu untuk terlibat dalam aktivitas tidak produktif. Kelima, ciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan yang sehat dan produktif dari adanya internet. Itu adalah cara atau strategi Sarah dalam mengelola keterlibatan dalam aktivitas tidak produktif, khususnya untuk meningkatkan produktivitasnya.
Itu yang dikerjakan oleh Sarah, itu yang dialami oleh Sarah. Bagaimana dengan kamu? Apakah sama? Jika iya, komen di bawah. Dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye.